yang conflicting di situ adalah ternyata temuannya tersebut dia menggambarkan kerumitan antara kekuasaan dan si pelaksana bisnis itu. Dan ternyata si pelaksana bisnis itu adalah orang yang cukup sangat powerful, yang dia muncul di setiap tema Instagramnya teman-teman, ya kan, yang dia bisa pakai baju putih sendiri sementara pejabat yang lain pakai batik gitu. Ini saya meyakini hanya dan saya yakin betul ini hanya sesaat karena kekuasaan yang dibangun tanpa ilmu pengetahuan, kekuasaan yang dibangun tanpa kebenaran, dia hanya akan mengalami satu downfall moment. Dia akan berakhir. Sejak awal rezim ini naik dengan semua dengan banyak kepalsuan atau hanya campaign, lalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang berlumuran darah itu, bahkan dikasih jabatan-jabatan, lalu melupakan janji-janjinya, banyak yang dilupakan, apalagi yang tidak memberikan kenikmatan atau menyulitkan atau menyita waktu. Ya, pebisnis itu banyak yang baik, tapi kalau pebisnis yang baik dia nggak bakal mau masuk ke ruang politik. Kalau dia masuk ke ruang politik, berarti bisnisnya hancur. Kalau dia nggak mau hancur, berarti dia sedang melakukan sesuatu dalam ruang politik, dan itu manifestasi produk hasil masakannya terlihat dalam undang-undang omnibus dari tim pengarahnya yang diisi oleh para pebisnis, yang dibawa kendali bawah koordinir kakak pembina saudara Erlangga Hartarto, dan ini bertarung memang ketika ada gerilya-gerilya. Mungkin banyak teman-teman itu sudah lihat gambar ya bagaimana Puan Maharani kemarin harapan barang Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Nah, lobby-lobby itu di sektor kekuasaan itu berjalan untuk memuluskan penundaan, nanti pasca penundaan 1 periode lagi, setelah 1 periode 1 lagi, habis itu anaknya atau siapanya kayak gitu. Nah, akhirnya nanti ini gayanya gaya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana banting sini, ya kan, yang penting rasanya sedap buat mereka. Ya, sebetulnya yang bisa menjawab atau yang harus menjawab mungkin Fatia sebagai salah satu direktur dari 9 organisasi yang melakukan riset. Kalau saya, eh, sebenarnya tertarik karena untuk mendiskusikannya, karena saya yakin ini saya punya berbagai alasan ya, maksudnya. Tapi sebelumnya saya mau selamat pagi dulu buat semuanya, selamat siang mungkin dari Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih juga buat YM57, YM57 yang pakai plus gara-gara Lakso. Telat bergabung jadi ada plus. Jadi saya mau katakan bahwa saya justru punya hasil investigasi yang sebelumnya, karena dulu saya diminta menjadi ketua tim kemanusiaan untuk peristiwa di Intan Jaya. Dalam hasil investigasi kami menemukan berbagai hal atau ada banyak temuan. Salah satunya memang waktu itu ada indikasi peristiwa-peristiwa kekerasan di Intan Jaya sejak tahun 2019 atau 2018 itu terkait dengan penguasaan potensi sumber daya alam. Gitu. Jadi begitu muncul hasil risetnya 9 organisasi atau dari Koalisi Bersihkan Indonesia, saya merasa mendapatkan apa ya? Saya kemarin baru naik gunung, terus kita sempat waktu trekking jalan berhenti di satu air terjun dan kita berenang. Lagi capek-capek berenang di situ kayak seger banget. Nah, itulah analoginya kira-kira. Jadi setelah kita publikasi hasil kita di Intan Jaya, teman-teman koalisi ini meresponnya dengan satu hal yang sangat spesifik, yaitu kaitan antara deployment TNI Polri dengan kepentingan bisnis.
Nah, disitulah saya merasa, wah seger banget nih laporan. Saya baca bukan sekedar pakai rumus anak kelas 2 SD yang sekedar bisa membaca, tapi ketika saya baca laporan tersebut, saya juga melihat referensinya, sumber-sumbernya. Itu satu. Yang kedua, 9 organisasi ini kredibilitasnya luar biasa buat saya. Eh, Meskipun di situ mungkin saya ada subjektif ya, kontras, saya dulu pernah di kontras, eh, tapi saya tahu betul tidak mungkin organisasi bisa bertahan dari tahun 80 seperti Walhi kalau tidak rapi tata kelolanya. Tidak mungkin organisasi bisa hidup sampai 40 tahun seperti YLBHI kalau tidak accountable gitu dan teruji. Ada banyak organisasi Greenpeace apa namanya yang ada di Indonesia ini kan organisasi yang mendunia, sudah punya track record. Jadi dari legal standing, dari social and political standing organisasi-organisasi itu teruji. Yang kedua, saya punya pengalaman bekerja dan melihat langsung dan menikmati hasil kerja sejumlah organisasi. Yang berikutnya lagi, tadi saya bilang, saya memeriksa bahan riset ke teman-teman tersebut. Yang berikutnya lagi, begitu kita dilaporkan, kita cek datanya langsung. Jadi menurut saya laporan ini yang kemudian jadi ramai diperbincangkan ini laporan yang sangat terpercaya dan patut dijadikan sumber untuk dikembangkan dalam rangka mencari tahu upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dijadikan rujukan untuk pembenahan kebijakan sumber daya alam, terutama soal pertambangan emas di Papua itu sendiri. Nah, judul diskusi kita kan soal ini gimana nih riset kok dipidanain kan kira-kira begitu. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Koko, saya ingin menambahkan lagi metodologi pendekatan keilmuan itu bukan barang baru di dalam kebijakan publik. Tidak hanya di bidang hukum, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Misalnya, kalau dalam proyek-proyek teman-teman yang alumni KPK tahu betul. Misalnya ada AMDAL, ada feasibility studies, studi kelayakan. Itu bukan studi kenikmatan, itu studi kelayakan. Studi kelayakan itu artinya dia memeriksa, misalnya kalau dalam konteks penggunaan tanah, ada misalnya standar-standar ilmu atau bahkan sudah di-ISO-kan ya, sudah disertifikatkan tata cara pendekatan mengukurnya semua. Saya sering bicara ngobrol dengan teman-teman yang melakukan penyusunan tata ruang. Mereka mengatakan bahwa itu semua ada standarnya, ada pendekatan. Standarnya bisa dirubah, tetapi pendekatan keilmuannya tidak bisa. Karena cara yang dipakai adalah turunan dari cara yang dipakai teknisnya adalah turunan dari satu teori-teori yang dikembangkan lewat riset-riset yang sangat serius. Dan data-data itu tidak bisa dibohongkan, tidak bisa dibohongi. Nah, hal-hal seperti ini itu sudah lumrah terjadi. Dalam ilmu hukum misalnya, kita kalau lihat di namanya undang-undang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, itu di situ disebutkan ada yang namanya naskah akademik. Nah, ini kan yang jebol kan di kasus Omnibus, di kasus RUU IKN, naskah akademiknya itu dipertanyakan, kita pertanyakan. Kalau dalam kasus IKN, naskah akademiknya kelihatan hanya, atau saya mau bilangnya tidak sempurna. Tidak ada alasan sosiologis, alasan filosofisnya kurang, yang ada hanya alasan historis. Jadi
Ini semua contoh aja singkat untuk saya mengatakan bahwa eh, pendekatan ilmu yang dilakukan, diterapkan, yang kita kenal dengan metodologi, itu hal yang dipraktekkan. Nah, saya ingin membandingkan suasana kita hari ini. Kita lihat banyak teman-teman akademisi yang jadi korban, yang bicara bicara kebenaran berbasis ilmunya mereka. Orang yang memprediksi, satu akademisi memprediksi potensi gempa malah dipidanakan, dianggap menciptakan keresahan, keonaran. Loh, itu emang tugasnya dia ngasih tahu, itu, ya kan? Justru tujuannya dia adalah boleh diadu kalau dia dianggap menciptakan keonaran, meskipun indikatornya bisa dipertanyakan. Tapi let's say, ayo kita bilang mau menciptakan keonaran. Tapi kalau sampai kemungkinan gempa itu terjadi, eh, kekacauan seperti apa dan negara udah siap atau belum untuk menghadapinya secara dada. Nah, itu contoh bagaimana pendekatan ilmu eh, direspon dengan eh, sebuah kekuasaan, satu kekuasaan yang tapi sayangnya berkuasa tapi cara pandangnya sempit. Misalnya, jadi dipolisikan waktu itu. Dia dipolisikan. Kekuasaan untuk menegakkan hukum. Tetapi cara pandangnya sempit. Kita lihat lagi kasus bagaimana penanganan COVID atau juga eh, transformasi LIPI menjadi BRIN. Di situ jelas sekali kelihatan bahwa ada sejumlah indikator akademik dan keilmuan yang tidak ditempatkan untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, dalam penegakan hukum, dalam kasus saya dan Fathia dipidanakan, sebetulnya metodologi itu diterapkan. Ilmu itu kan nggak harus di kampus, dia bisa di mana-mana. Justru bagus ketika pendekatan keilmuan eh, itu diterapkan oleh banyak pihak. Dan pendekatan keilmuan itu cocok dengan penegakan hukum. Karena hukum kan dia berkembang, terutama hukum yang kita nikmati atau kita jalankan hari ini, dia adalah warisan dari satu paradigma empirik yang berkembang di abad 17 dan abad 18. Paradigma empirik itu menuntut adanya bukti yang bisa dirasakan, dilihat, diukur. Nah, sebenarnya dalam banyak hal, para penjahat itu berhasil mengelabui untuk tidak bisa terlihat. Akan tetapi, sekali lagi, nikmatnya adalah ilmu hukum, karena dia terus dikembangkan, dia berhasil melihat, menerobos untuk mematerialkan. Teman-teman, dan kebetulan kejahatan yang dituliskan di dalam laporannya 9 organisasi, ternyata nggak sulit. Ternyata tidak sulit, karena bahan-bahannya ada semua di dalam AHU, ya, administrasi hukum umum yang ada di Kumham. Dan itu kelihatan betul aliran BO-nya, aliran kenikmatan dari kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam beberapa dokumen lain itu juga sudah disebutkan take and give-nya, fasilitas yang diberikan atau yang didapat dari perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis tambang emas di Papua tersebut. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa nggak ada yang salah. Gitu. Saya sekali lagi, saya bukan dari bagian dari 9 organisasi yang melakukan riset, tapi saya menikmati riset tersebut. Saya berterima kasih kepada 9 organisasi tersebut. Sekaligus saya menantang 9 organisasi tersebut untuk kalau saya analogikan, mereka sudah bikin kue ulang tahun yang enak. Saya kira-kira mau bilang, ayo tiup lilinnya, mari kita nyanyi, lalu kita potong dan kita bagi ke orang-orang yang tepat dan yang kita sayangi kue-kue tersebut. Nah, jadi
Sudah nggak ada masalah dengan laporan tersebut dari pemahaman dan keyakinan saya dalam soal ilmu pengetahuan, metodologi penulisan, riset, upaya penegakan hukum. Menurut saya ini sudah tepat. Nah, yang persoalan adalah ini bukan soal metodologinya, tetapi soal kekuasaannya. Yang conflicting di situ adalah ternyata temuannya tersebut dia menggambarkan kerumitan antara kekuasaan dan si pelaksana bisnis itu. Dan ternyata si pelaksana bisnis itu adalah orang yang cukup sangat powerful, yang dia muncul di setiap tema Instagramnya teman-teman, ya kan, yang dia bisa pakai baju putih sendiri sementara pejabat yang lain pakai batik gitu. Jadi artinya cukup dominan. Nah, dominasi tersebut yang dia bisa menjadi gula-gula bagi sekelompok orang yang punya karakter serupa untuk membangun satu kekuatan seolah-olah membantu orang tersebut untuk menghalangi cerita dari hasil riset tersebut, fakta-fakta dari hasil riset tersebut bisa ditindaklanjuti. Sebagai penutup saya ingin mengatakan begini, sekali lagi, akan tetapi kita harus bagi bahwa upaya pukulan balik ini terhadap fakta dan pendekatan metodologi ilmu ini saya meyakini hanya dan saya yakin betul ini hanya sesaat karena kekuasaan yang dibangun tanpa ilmu pengetahuan, kekuasaan yang dibangun tanpa kebenaran, dia akan mengalami satu downfall moment, dia akan berakhir. Akan tetapi peristiwa-peristiwa, fakta-fakta, termasuk represi-represi seperti ini, yang teman-teman IM57 juga sudah rasakan, itu dia akan terdokumentasi dan dia akan menjadi bahan, bahkan stimulus nanti untuk penata kelolaan yang baru, tata kelola yang baru, governance yang baru. Karena kebijakan-kebijakan yang anti sains, anti kebenaran, atau pendekatan sains itu hanya untuk melayani, menjustifikasi kecurangan, itu nanti dia akan rontok dan dia akan meminta pertolongan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan penata kelolaan, nanti mereka sendiri yang akan meminta pertolongan tersebut karena situasinya sudah makin mengkhawatirkan. Kalau saya ya otomatis ya kalau oligarki kuat ya demokrasi runtuh gitu. Karena oligarki dia tidak democratic friendly. Dalam demokrasi itu dia mensyaratkan betul-betul namanya partisipasi. Dulu waktu Perang Dingin runtuh ketika awal 90-an atau akhir 89, itu disusul dengan satu konsolidasi besar yang kemudian melahirkan Deklarasi Vienna tahun 1993. Di situ disebutkan bahwa meskipun tidak semua negara menganut dan mempraktekkan demokrasi, tetapi mensyaratkan hak asasi manusia itu untuk dalam pembangunan dan demokrasi. Demokrasi tanpa hak asasi manusia, dia bukan demokrasi. Pembangunan tanpa demokrasi, tanpa hak asasi manusia, maka itu bukan pembangunan. Nah, kegagalan-kegagalan yang sudah dideteksi dari berbagai riset yang sebetulnya jauh sebelum papernya RAN, Institut diluncurkan, itu sebetulnya sudah mengindikasikan dari bahasa yang sifatnya konseptual kepada konkretisasi atau bukti-bukti tersebut. Jadi, ya sejak awal rezim ini naik dengan banyak kepalsuan atau hanya campaign, lalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang berlumuran darah itu, bahkan dikasih jabatan-jabatan, lalu melupakan janji-janjinya, banyak yang dilupakan, apalagi yang tidak memberikan kenikmatan atau menyulitkan atau menyita waktu. Akhirnya ruang
kekuasaan, political space itu hanya dipakai untuk mengembangkan bisnis orang-orang yang ada di sana. Berbagai riset yang sudah gamblang menunjukkan bahwa sejumlah persen kabinet ataupun parlemen diisi oleh para pebisnis. Jadi saya mau mengatakan bahwa ya pebisnis itu banyak yang baik, tapi kalau pebisnis yang baik dia nggak bakal mau masuk ke ruang politik. Kalau dia masuk ke ruang politik, berarti bisnisnya hancur. Kalau dia nggak mau hancur, berarti dia sedang melakukan sesuatu dalam ruang politik. Dan itu manifestasi produk hasil masakannya terlihat dalam undang-undang Omnibus dari tim pengarahnya yang diisi oleh para pebisnis, yang dibawa kendali bawah koordinir kakak pembina saudara Erlangga Hartarto. Kemudian agendanya memang agenda untuk kelancaran bisnis. Dan sebetulnya ini yang menjadi praktek kekuasaan, bagaimana memuluskan dan memastikan agenda cuan mereka itu bisa berjalan. Nah, kalau pakai bahasanya Tukul ada kristalisasi, jadi akhirnya semua kelihatan betul yang berhasil dalam ruang politik dan dia mengembangkan bisnisnya. Dia hanya ada maka muncullah kabilah-kabilah tertentu saja, tentu ada kabilah unggulan dan itu semua makin membuat jarak. Jarak itu artinya masyarakat yang menjadi korban tambah banyak, yang kehilangan akses, berpotensi menjadi miskin karena kerusakan sumber daya alam. Kemarin saya lihat satu diskusi yang mengatakan bahwa ya dari zaman Belanda ekonomi Indonesia itu mengandalkan ekonomi ekstraktif gitu, bukan ekonomi yang produktif dan jasa. Nah jadi makin hari makin muncul ya kerusakan-kerusakan itu yang ada korban-korban di sisi. Nah Anda mau mengandalkan demokrasi apa ketika masyarakatnya terbelah dari sisi kesejahteraan? Sedikit ya, kita ini kan saya mau bilangnya diracuni, meskipun dalam beberapa hal itu juga benar sih, ada serangan terhadap identitas, dan itu mengganggu. Tetapi itu dibesar-besarkan hari ini. Kenapa? Karena menyibukkan masyarakat di bawah dengan identitas, tetapi sektor-sektor kesejahteraan itu diam-diam keterbelahannya jauh lebih ekstrim, dan itu adalah bahan bakar yang sangat efektif untuk membuat orang marah dengan pendekatan identitas. Nah, jadi ini gayanya rezim hari ini tuh begitu, mereka menyalakan api yang berkobar-kobar untuk ribut identitas, tetapi sebetulnya mereka berkonsolidasi di tingkatan atas untuk menggerus sumber daya alam atau APBN atau potensial penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu mereka itu berlomba-lomba untuk saling menikmati. Nah, jadi itulah gambaran. Jadi otomatis demokrasi kita pasti menurun. Ya mohon maaf nih, tapi fasilitator diskusi kita IM57 itu adalah produk dari oligarki yang makin menguat. Nah, kalau KPK tidak diisi dengan orang-orang yang punya kredibilitas dan integritas, bisa mereka disingkirkan, maka itu pelemahan terhadap alat kontrol dalam demokrasi. Demokrasi itu butuh kontrol, gitu. Karena demokrasi ditemukan, dikonseptualkan ketika ada kesewenang-wenangan, ada kemutlakan dalam kekuasaan, memunculkan penderitaan, dan itulah yang kemudian akhirnya rakyat menuntut partisipasi tadi. Nah, ini reportis dan organisasi partisipasi. YouTube saya partisipasi, gitu. Itu bagian dari publik untuk menyatakan. Tapi memang dalam teori hak asasi manusia yang diuji dalam ruang konkret, ketika negara itu tidak mau menerima laporan, contohnya menerima laporan sembilan organisasi kayak beberapa hari lalu, yang muncul adalah solidaritas. Dan solidaritas itu akan membesar. Dia akan terkoneksi dalam pikiran dan gerakan.
dan dia nanti akan ada manifestasi. Dan ini bertarung memang ketika ada gerilya-gerilya, mungkin banyak teman-teman itu sudah lihat gambar ya bagaimana Puan Maharani kemarin harapan barang Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Nah, lobby-lobby itu di sektor kekuasaan itu berjalan untuk memuluskan penundaan, nanti pasca penundaan satu periode lagi, setelah satu periode satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya kayak gitu. Nah, akhirnya nanti ini gayanya gaya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana banting sini, ya kan, yang penting rasanya sedap buat mereka. Jadi menurut saya ini ya yang menghidupkan demokrasi, yang menghidupkan fakta adalah masyarakat tadi, lewat forum-forum solidaritas, lewat aksi-aksi, lewat keberanian-keberanian. Kalau solidaritas juga meredup, aksi-aksi itu meredup, takut dan kalah pada para buzzer dan surat tahanan dan surat panggilan, ya kita udah innalillahi. Maka kita akan diperbudak oleh rezim oligarki. Kira-kira itu.